warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Abza Hilyatul Aulia. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Auditing 2 dalam membuat program audit. Di sini saya mengambil contoh pembuatan program audit untuk PT Integra Indokabinet Tbk. Pada video ini kita akan membahas gambaran umum KAP, Rodel, dan partner, lalu ada gambaran umum perusahaan, lalu ada tinjauan pustaka mengenai definisi auditing, bukti audit, dan prosedur audit. Lalu pembahasannya itu mengenai program dan prosedur siklus penjualan dan penerimaan, kas, siklus persediaan, dan pergudangan. Pertama, kita akan membahas tentang gambaran umum kantor akuntan publik, Rodel, dan partner. Sejarah KAP tahun 1977, Rodel dan partner didirikan oleh Dr. Bernard Rodel di Nuremberg, Jerman. 1989, kantor pertama yang berada di luar Jerman dibuka di Praha lalu diikuti oleh kantor di Warsawa dan Budapest. Lalu pada 1994, kantor Rodel dan partner di Cina dan wilayah Asia Tenggara termasuk di Indonesia. Lalu ada tahun 1999, jasa profesional Jerman pertama yang masuk ke pasar Amerika Serikat. Lalu tahun 2005, gedung baru untuk kantor pusat diresmikan di Nuremberg, Jerman. Profil KAP Rodel dan partner. Yang pertama, kantor pusat itu berlokasi di Jerman, di Nuremberg. Lalu ada kantor cabang berjumlah 109 kantor di 49 negara. Lalu partnernya itu berjumlah 5.120 partner di seluruh dunia. Nah, selanjutnya ada gambaran umum perusahaan PT Integra Indokabinet Tbk. Integra Indokabinet sebagai perusahaan manufaktur untuk produk sederhana berbahan dasar kayu. Seiring dengan perjalanannya, perseroan menjadi perusahaan manufaktur terintegrasi terbesar berbahan dasar kayu di Indonesia. 19 Mei 1989, perseroan didirikan dengan nama Integra Indokabinet. Lalu 21 Juni 2017, perseroan mencatatkan diri sebagai perusahaan publik di Bursa Efek. Lalu akhir tahun 2017, kapitalisasi pasar sebesar 1,5 triliun. 31 Desember 2019, karyawan perseroan mencapai jumlah 2.568 orang di seluruh Indonesia. Berikut adalah struktur organisasinya. Bidang usaha untuk perseroan terdiri dari 3, industri, perdagangan, dan jasa. Pemegang saham berdasarkan catatan yang dibuat PT Datindo and Tricom, Biro Administrasi Efek, sebesar 78,60% dimiliki oleh PT Integra Indo Lestari. Selebihnya 25,69% dimiliki oleh publik. Nah, berikut adalah dewan direksinya terdiri dari direktur utama, wakil direktur utama, direktur, dan direktur independen. Tinjauan pustaka yang pertama, definisi dari auditing. Menurut Arens, auditing adalah akumulasi dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat korespondensi antara informasi dan kriteria yang ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Lalu bukti audit, menurut Arens juga, itu terdiri dari 8 jenis bukti audit. Yang pertama, ada bukti pemeriksaan fisik, yaitu berupa inspeksi atau perhitungan yang dilakukan auditor atas aktiva atau aset berwujud. Lalu ada bukti konfirmasi, yaitu penerimaan respon tertulis langsung dari pihak ketiga yang independen yang memverifikasi keakuratan informasi yang diterima oleh auditor. Lalu ada bukti inspeksi, yaitu pemeriksaan oleh auditor atas dokumen dan catatan klien untuk mendukung informasi yang tersaji dalam laporan keuangan. Bukti prosedur analitis, yaitu berupa evaluasi informasi keuangan melalui analisis atas hubungan yang masuk akal antara data keuangan dengan data non-keuangan. Lalu ada bukti wawancara, itu upaya untuk memperoleh informasi secara lisan maupun tertulis. Lalu ada bukti rekalkulasi, yaitu
pengecekan ulang atas sampel kalkulasi yang dilakukan oleh klien. Lalu ada bukti pelaksanaan kembali, yaitu pengujian independen yang dilakukan oleh auditor atas prosedur atau pengendalian akuntansi klien. Lalu ada bukti observasi, yaitu mengamati proses atau prosedur yang sedang dilakukan oleh pihak lain. Lalu prosedur audit, menurut Arons juga ini ada 4 jenis prosedur, yaitu prosedur pengujian pengendalian, prosedur pengujian substantif atas transaksi, prosedur analitis, dan prosedur pengujian substantif atas rincian saldo. Selanjutnya kita ke program dan prosedur audit PT Integra Indo Kabinet. Yang pertama itu program dan prosedur untuk siklus penjualan dan penerimaan kas. Di sini secara umum review jurnal penjualan, penerimaan kas, serta piutang usaha dan file induk untuk memperoleh aged trial balance dan memeriksa saldo yang tidak biasa. Ini merupakan prosedur untuk substantif terhadap penerimaan kas, substantif transaksi penjualan, dan rincian saldo. Terus gunakan perangkat lunak audit untuk memvote dan meng-cross vote jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan aged trial balance. Di sini pemeriksaan apakah akuntan merekonsiliasi rekening kas di bank. Ini merupakan pengujian substantif atas transaksi. Terus periksa apakah dibuat daftar penerimaan kas dan apakah ada kas yang tidak dicatat. Periksa apakah endorsement dilakukan segera atas cek yang diterima dari pos. Terus periksa apakah laporan piutang dikirim kepada para pembeli. Terus periksa apakah ada wesel atau piutang jangka panjang milik pembeli di neraca saldo dengan menanyakan pihak manajemen. Lalu periksa apakah akuntan membandingkan total file induk dengan akun buku besar. Terus periksa apakah terdapat paraf yang dibuat oleh pegawai pengendali pada setiap file penerimaan dan pengeluaran barang. Terus periksa daftar harga dalam master file persediaan untuk melihat keakuratan dan otorisasi yang tepat. Nah, untuk program audit yang 5, 6, 7, 8, dan 9 ini itu merupakan pengujian substantif atas transaksi. Untuk prosedur 4 ini merupakan pengujian pengendalian, dan program ke-10 yaitu prosedur pengendalian. Lalu ada pengiriman barang, yaitu periksa urutan pemakaian dokumen untuk penerimaan barang. Terus telusuri surat sampel bukti pengiriman barang ke jurnal penjualan guna memastikan jumlah penjualan sesuai dengan barang yang dikirim. Lalu periksa apakah dokumen untuk penerimaan barang terdapat deskripsi produk. Terus ini merupakan prosedur substantif atas transaksi. Lalu penagihan pelanggan dan catatan penjualan dalam catatan. Periksa urutan faktur penjualan ke dalam jurnal penjualan. Ini merupakan prosedur substantif atas transaksi penjualan. Program ke-15, telusuri beberapa sampel faktur, file induk dari penjualan ke file induk, salinan faktur penjualan, terus bill of lading, salinan pesanan penjualan, pesanan pelanggan. Ini merupakan prosedur substantif atas transaksi penjualan. Lalu di sini ada proses penerimaan kas, pencatatan jumlah. Nah, ini memproses price listing penerimaan, membandingkan pre-listing, terus memeriksa pre-listing, terus menyiapkan bukti penerimaan kas, menerima pemeriksa mata uang. Nah, ini menelusuri ayat jurnal penerimaan, menelusuri ayat jurnal tertentu. Ini merupakan pengujian substantif atas transaksi. Selanjutnya ada program dan prosedur siklus persediaan dan pergudangan. Nah, pertama, review jurnal dan file induk persediaan dan biaya-biaya yang terkait. Periksa apakah klien sudah melindungi persediaan dari risiko-risiko yang mungkin terjadi. Nah, ini untuk 1 dan 2 ini merupakan prosedur observasi secara fisik dan prosedur pengendalian. Terus periksa apakah klien memisahkan secara fisik. Nah, ini dan membatasi akses ke area penyimpanan bahan baku dan jadi dan proses, itu merupakan prosedur pengendalian. Terus periksa file induk. Terus review catatan per unit, periksa dokumen, terus periksa beberapa ukuran dan bobot persediaan, periksa apakah akuntan membandingkan presentasi margin besar. Nah, untuk program ke-8 ini merupakan prosedur analitis, sementara program 3, 4, 3 sampai 7 ini merupakan prosedur observasi fisik.
Terus periksa apakah persediaan yang dijaminkan kepada bank dan lembaga keuangan sudah sesuai nilainya. Nah, ini untuk prosedur observasi fisik dan prosedur rincian saldo. Lalu ada observasi fisik. Nah, ini prosedur observasi fisik persediaan. Itu periksa apakah persediaan yang dicatat pada tag memang ada. Terus periksa persediaan bahan baku dan barang jadi apakah tag telah diberi tag. Terus periksa apakah akuntan membandingkan perhitungan fisik dengan file induk. Terus periksa persediaan yang sudah usang dengan menanyakan kepada karyawan manajemen. Nah, ini merupakan prosedur observasi fisik persediaan. Lalu menetapkan harga dan kompilasi. Itu terdiri dari 5 program. Yang pertama, periksa nomor tag, lalu telusuri dari tag persediaan ke schedule listing persediaan. Voting schedule listing persediaan untuk bahan baku, barang dalam proses, barang jadi. Terus telusuri persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi ke tag persediaan dan perhitungan auditor. Terus periksa harga dari persediaan barang jadi, periksa item persediaan dalam listing, persediaan manakah yang lebih rendah, terus biaya perolehan atau nilai terrealisasi. Kenapa? Karena perusahaan menggunakan kebijakan bahwa nilai persediaan dinyatakan sebesar nilai yang paling rendah. Nah, ini paling rendahnya itu antara nilai biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Mungkin itu saja penjelasan dari saya menurut program audit yang digunakan oleh PT Integra Indo Kabinet. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.